yang berbeda keyakinan dengan kamu, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, berdialog atau berdebat dengan mereka tetapi dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi dialog itu sebetulnya dalam Islam, Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, merupakan perintah agama yang harus dibudayakan. Bahkan Allah sendiri ketika hendak menciptakan manusia ini dialog dulu dengan malaikat. Nah, Allah itu dialog dengan malaikat. Karena cara-cara dialog itu adalah cara yang paling efektif. Oleh karena itu saya melalui mimbar ini, melalui forum ini mengingatkan kita semua, memang dialog itu tujuannya bukan mencari menang kalah. Ya, dialog itu bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tetapi dialog itu sebuah sarana kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk dakwah. Itu makanya dakwah dalam pandangan agama Islam, Pak Tambunan, dakwah itu tujuannya adalah mengajak. Begitu juga Pak Tampu Bolon ceramah. Saya tadi membayangkan Bapak berdua ini mempresentasikan materinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas. Justru malah terbalik, yang paling banyak bicara Alkitab malah Pak Insan dari Muslim. Itu yang kita harapkan tadi. Saya pun pengen tahu banyak, tapi sudah terlanjur beliau tadi mempresentasikan dengan gaya retorika, gaya ceramah, ya apa boleh buat ya. Saya tadi berharap dialog ini dengan cara-cara yang ilmiah, tidak dengan ceramah, tapi menggunakan dalil. Ada dua dalil yang bisa kita pakai. Pertama, dalil nakli, teks atau konsep. Yang kedua, dalil akli, akal atau logik. Dua hal ini bisa menangkap kebenaran yang sedang kita diskusikan hari ini, yang mengambil tema siapa itu Yesus, Tuhan atau Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, agar tidak terkesan mengulang materi yang sudah disampaikan pembicara terdahulu, saya akan masuk kepada materi yang lain dengan tema yang sama. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau kayak masuk surga. Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga.
Tetapi apa yang kita imani, mereka tidak imani.